आपको अपना वकील साथ लेके आना चाहिए था। मैं आर्कियोलॉजिस्ट हूं, तो की उम्र 7,000 साल है, तो फिर अयोध्या में श्री राम क्यों नहीं? Tahun 2007 di Afghanistan, para arkeolog internasional memulai untuk menggali sisa-sisa patung Buddha yang pernah diledakkan sebagai bahan penelitian mereka. Bukan hanya satu negara, tapi beberapa negara pun ikut dalam penelitian di tempat ini, termasuk India yang membawa beberapa arkeolog untuk bisa ikut menggali. Mereka terus menggali hingga menemukan sebuah kotak besar bersama-sama. Mereka pun mengangkat kotak yang terbuat dari besi tersebut. Penemuan itu membuat semua orang terkesima, terlebih saat mereka membukanya. Mereka terkejut ketika melihat harta karun terdapat di dalamnya. Bilawal dan teman-temannya memeriksa salah satu koin yang ada di tempat itu. Ia mengatakan kalau di dalam koin tersebut terkandung naskah Brahmi yang merupakan tulisan India kuno yang ada di abad ke-17 India Kerajaan Dahir. Tapi penelitian mereka pun terhenti ketika mendapatkan laporan kalau tentara Taliban menyerang mereka. Serangan membabi buta mulai dilancarkan untuk semua arkeolog yang masih berada di tempat itu. Aryan berusaha untuk membawa kotak harta karun tersebut, dibantu oleh Bilawal yang berusaha keras untuk mengambilnya. Keduanya berusaha berlindung dari serangan Taliban ke arah tempat patung Buddha. Setelah bisa mengendalikan diri, mereka terkesima ketika melihat patung Buddha yang tergeletak di samping mereka terbuat dari emas murni. Di Islamabad, Pakistan, Bilwan dan Aryan berhasil menyelamatkan kotak harta karun yang merupakan bagian warisan dari negara Afghanistan. Mereka membawanya ke Pakistan setelah berhasil selamat dari serangan tentara Taliban. Mereka pun menceritakan patung Buddha yang terbaring yang mereka temukan di dalam tempat persembunyian mereka. Di New Delhi, pemberitaan Aryan pun menjadi topik utama di media cetak, terlebih pernyataannya yang mengaku tidak percaya pada Tuhan. Hal itu mendapatkan protes dari istrinya, tapi Aryan tidak menganggapnya dan mengatakan kalau istrinya harus bangga padanya karena ia mendapatkan penghargaan. Aryan berhasil menenangkan istrinya dan melanjutkan pekerjaannya. Sementara di tempat lain, penolakan atas pembangunan proyek Setu Samudram terjadi di Tamil Nadu. Mereka tidak ingin pembangunan berhasil. Di tengah hujan yang turun dengan deras, mereka berunjuk rasa karena pembangunan proyek Setu Samudram ini akan menghancurkan Ram Setu yang dibangun oleh Lord Ram dan merupakan salah satu warisan budaya yang ingin mereka lestarikan. Sebuah mobil datang memecahkan barisan para pendemo tersebut, dan Indrakat keluar dari mobil itu memasuki kantor Puspak Shipping. Ia menemui beberapa orang kepercayaannya untuk tetap mempertahankan proyek tersebut karena modal yang telah ia keluarkan sudah cukup banyak. Tapi ia juga tidak ingin proyeknya berbenturan dengan kepercayaan masyarakat. Aryan diminta untuk mengeluarkan pernyataan kalau Ram Setu tidak dibangun oleh Sri Ram dan itu adalah konstruksi alami. Sebagai imbalannya, ia akan menduduki jabatan sebagai Direktur Utama ACI. Aryan pun membuat laporan yang diinginkan atasannya, tapi ia mendapatkan protes dari istrinya yang tidak setuju dengan laporan yang ditulis oleh suaminya, yang menyatakan kalau Ram Setu tidak ada hubungannya dengan Sri Ram. Istrinya mengatakan kalau Ram Setu adalah jembatan yang menghubungkan keyakinan mereka dengan prinsip Sri Ram. Istri Aryan terus melarang untuk menerbitkan laporan tersebut karena akan menimbulkan pergolakan. Ram Setu adalah salah satu dari sejarah India. Tapi Aryan tidak mengindahkan peringatan istrinya Gayatri hingga laporan tersebut ia terbitkan dan mencuat ke muka umum hingga menjadi pemberitaan utama dan menyebutkan kalau Ramayana adalah epik imajiner. Perdebatan terjadi hingga ke pengadilan. Beberapa pendapat mulai bermunculan dari semua warga dan menimbulkan sedikit perselisihan dan membuat hakim memutuskan agar pemerintah bisa memberikan bukti ilmiah mereka untuk memperkuat klaim mereka. Aryan pun ditangguhkan karena kasus ini dan diminta untuk bersembunyi hingga kasus ini melemah. Kini Aryan hanya menghabiskan waktunya di rumah mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga dan tak lama ia ditelepon untuk menemuinya di suatu tempat. Aryan menemuinya dan memasuki sebuah hotel mewah milik Indrakat. Aryan mendapatkan sambutan hangat dari Indrakat yang ingin proyeknya bisa cepat selesai, dan ia bisa meraup untung besar untuk pekerjaannya itu.
Aryan diminta untuk melakukan riset dan mengumpulkan bukti kalau Ramsetu bukanlah struktur buatan manusia. But the controversy will not stay away from you. Persiapan pun dilakukan oleh Aryan dan penerbangan telah disiapkan beserta surat jalan yang ia bawa dari Indrakat. Perjalanan akhirnya tiba di Ramsetu. Aryan merasa kagum akan keindahan yang ia lihat dari atas Ramsetu. Helikopter mendarat di salah satu kapal besar milik Indrakat yang telah menunggu kedatangan Aryan. Seorang pria yang bernama Bali menyambutnya dan mempersilahkan Aryan memasuki kapal besar untuk melihat laboratorium Puspak Alpha yang ada di dalamnya. Aryan terkagum-kagum dengan semua peralatan yang modern dan juga canggih. Aryan mulai dengan pekerjaannya dan mencari data dari beberapa profesor yang ada tentang Ramsetu yang berada di tengah laut, dan fokus utama Aryan adalah mencari kebenaran Sri Ram yang usianya lebih dari 7.000 tahun. ये स्थितियां हजारों साल तक Baju khusus yang telah disiapkan untuk Aryan telah digunakannya. Dr. Sandra dan yang lain memantau melalui monitor. Aryan merasa kagum ketika berada di bawah laut dan mendekati Ramsetu. Laut yang dipenuhi dengan ikan-ikan dari berbagai ukuran membuatnya merasa tenang, terlebih melihat sebuah batu terapung di tengah laut dan menurut kepercayaan itu adalah Ramsetu. Profesor lainnya pun berdecak kagum dari layar monitor. Aryan mulai menelusuri lebih dalam lagi tempat tersebut. Ia menggunakan tangannya untuk mengambil sebuah batu yang akan digunakan untuk diteliti di kapal. Ia juga mengambil beberapa karang untuk bisa diteliti bersama. Aryan mulai meneliti batu yang ia bawa bersama Gabriel yang merupakan ilmuwan berasal dari Brazil. Mereka dengan seksama meneliti untuk mengetahui usia dari batu tersebut. Gabriel mengatakan itu bukanlah batu apung dan Sandra mengatakan kalau itu adalah batu yang sengaja ditanam. Tapi tiba-tiba Gabriel berteriak dan mengatakan kalau sisa-sisa organik yang ada di batu tersebut berusia 7.000 tahun lebih muda dari sedimen yang kemarin mereka teliti. Aryan menarik kesimpulan kalau Ramsetu berusia 7.000 tahun yang artinya periode Sri Ram. Aryan akan mengungkap sejarah yang terjadi di Ramsetu. Indrakat menghubungi Aryan dan juga profesor lain. Ia tidak ingin Aryan mendapatkan batu dari wilayah Sri Lanka. Ia ingin Aryan kembali meneliti semuanya di malam hari agar tidak diketahui oleh banyak orang dan memerintahkan Bali untuk menyediakan semua yang diperlukan oleh Aryan. Bali pun menurutinya. Di tengah badai, mereka tetap menurunkan kapal selam untuk bisa memasuki perairan Sri Lanka. Kapal menyelam semakin dalam ke lautan hingga mencapai 300 kaki. Kapal selam telah memasuki Teluk Manar dan mulai menggali bebatuan, tapi badai yang kuat membuat kapal selam terguncang hebat. Tapi, Aryan curiga ketika mesin dalam kapal tersebut sangat panas. Aryan mencoba mematikan kapal selam dan hal itu mengejutkan ketika Aryan tidak menemukan batu penyelamat untuk mereka. Dan ia menduga mereka dikirim untuk misi kematian. Gabriel mulai panik ketika tahu kebenaran yang terjadi di dalam kapal selam yang mereka gunakan. Guncangan badai membuat kapal bergetar hebat. Gabriel dan Sandra dipaksa keluar dari kapal selam tersebut bersama dengan Aryan. Mereka dipaksa untuk bisa berenang di tengah hebatnya badai. Aryan mencoba menyelamatkan Gabriel yang menjadi panik. Mereka berpegangan pada batu apung yang mereka bawa dan berteriak meminta tolong ketika melihat cahaya dari sebuah kapal. Namun terjangan ombak membuat mereka terpisah. Samar-samar ia melihat seseorang meraih tangannya. Mereka pun berhasil diselamatkan oleh warga negara Sri Lanka yang biasa dipanggil Ape. Aryan dan kedua temannya merasa tenang karena mereka akhirnya bisa selamat dari terjangan badai tersebut. Ape menawarkan jasanya untuk membantu mereka meneliti Ramsetu karena ia pernah menjadi pemandu wisata. Ia mulai menceritakan bagaimana Ramsetu terbentuk, namun Aryan ingin catatan ilmiah. Ape pun menjelaskan bagaimana terbentuknya Ramsetu secara ilmiah. Ape juga menawarkan diri untuk menjadi pemandu mereka sampai pekerjaan mereka selesai, dan hal yang paling membahagiakan, ia sama sekali tidak menentukan tarif untuk mereka. Keesokan harinya, Bali menemukan kapal selam yang ditinggalkan Aryan dan ia yakin mereka tidak akan selamat dari badai semalam. Tak lama Ape datang membawa Aryan dan kedua temannya untuk kembali mendatangi Ramsetu. Tapi saat Aryan melihat kapal Bali, ia meminta Ape untuk memutar arah perahu, tapi Ape tidak mengindahkan dan malah meminta Aryan untuk tenang. Bali pun melihat Aryan bersama warga Sri Lanka langsung menembakkan satu peluru ke arah mereka.
Hal itu mengejutkan AP yang langsung memutar arah perahunya. Bali mengejar perahu yang ditumpangi oleh Aryan sambil terus menembaki mereka. AP mencoba mencari bantuan untuk bisa menyelamatkan diri. AP memutuskan untuk mendaratkan kapal mereka ke pulau. Perahu dengan cepat berjalan dan mereka lebih dulu tiba di pulau. Keempatnya berlari menghindari kejaran Bali dan anak buahnya. Mereka pun memasuki hutan, begitupun dengan Bali. Tak satu pun darinya boleh luput, namun tanpa diketahui oleh Bali, AP mendatangi helikopter untuk membantu mereka. Tentara Sri Lanka mulai menembaki anak buah Bali dan siap membantu Aryan dan juga teman-temannya. Aryan dan Sandra lebih dulu memasuki helikopter disusul oleh Gabriel dan AP yang akhirnya berhasil memasuki helikopter. Tapi keempatnya bertengkar karena Gabriel meninggalkan batu dan ketika mereka berdebat, mereka tidak menyadari kalau Bali menembak Gabriel hingga ia terjatuh dari helikopter tersebut. Aryan terduduk dan menyesali karena ia tidak menghiraukan permintaan Gabriel yang ingin kembali ke Delhi dengan membawa satu batu yang mereka miliki. Ia menyesal karena Aryan terlalu berambisi untuk penelitian Ramsetu ini. Bali berhasil kembali ke kapal dan memberi laporan pada Indrakat, namun Bali terkejut ketika mendengar Indrakat ingin mereka kembali mengambil batu apung yang telah ditinggalkan oleh Gabriel. Ia juga meminta Chandra untuk menyusun laporan hingga bisa diterima di pengadilan tentang pengkhianatan Aryan dan juga kedua profesor lain. Tak lama Gayatri menerima telepon dari Aryan yang mengabarkan tentang kebenaran yang ada dan mengatakan laporan tersebut bukan miliknya, melainkan milik Profesor Chandran. Aryan juga menceritakan secara singkat kalau ia menjadi incaran kematian dari Indrakat. एविडेंस मिलता है तो मैं ये भी साबित कर पाऊंगा कि रामायण Terjadi di Sri Lanka dan ia akan membuktikan kalau Sri Ram berada di Sri Lanka. तुम्हारे हनुमान जी आएंगे ना रक्षा कर Aryan mengatakan kalau Sandra pernah menemukan arkeolog Rahwana di Sri Lanka. AP mendukung hal itu dan ia akan meminta bantuan teman-temannya untuk bisa membantu Aryan dan juga Sandra. Ia berjanji akan mengantar mereka ke perpustakaan Jaffna yang terdapat daun lontar yang menuliskan tentang Rahwana. Aryan dan Sandra menemui seorang pustakawan sesuai dengan alamat yang diberikan oleh AP melalui handphonenya. Aryan diberi sebuah lontar yang menuliskan tentang Rahwana yang naskahnya berusia ribuan tahun. Aryan membaca dengan sangat seksama. Dalam lontar tersebut dituliskan kalau terdapat istana Rahwana. AP menawarkan bantuan untuk bisa mencapai daerah tersebut. Setelah menyiapkan semuanya, Aryan mulai melakukan perjalanan lagi ke Nuwara Eliya, Sri Lanka bersama AP dan juga Sandra. Dengan menumpaki kereta api, mereka terus mempelajari foto-foto yang mereka ambil dari daun lontar tersebut untuk menemukan terowongan rahasia yang menuju istana Rahwana. Bali juga mendatangi pustakawan bersama anak buahnya. Setelah mendapatkan semua informasi yang mereka butuhkan, dengan kejam mereka menghabisi pustakawan tersebut. Aryan dan kedua temannya telah tiba di air terjun Rahwana. Mereka mulai menelusuri sungai tersebut dengan menggunakan perahu kecil yang mereka sewa dari penduduk setempat. AP menepikan perahunya di ujung danau, tapi mereka menemukan jalan buntu. Ketiganya memperhatikan semua yang ada di sekitar mereka hingga Aryan melihat bayangan batu dan yakin mereka berada di tempat yang benar. Mereka menemukan batu buaya yang sama persis dengan gambar yang ada di daun lontar. Ketiganya mulai menyelam untuk melihat kedalaman danau tersebut. Hingga mereka memasuki sebuah terowongan. Mereka berjalan memasuki terowongan tersebut dengan sangat hati-hati. AP dengan yakin memasuki salah satu jalan, tapi Aryan masih ragu untuk mengikutinya hingga ia menemukan sebuah tulisan kuno di dinding. Aryan mencoba mendekati dinding tersebut dan melihatnya dari jarak yang sangat dekat. Ia mengatakan tulisan tersebut adalah Hela Script yang merupakan aksara kuno Sri Lanka. Mereka merasa senang mendapatkan petunjuk tersebut. Aryan mencoba membaca tulisan-tulisan itu melalui kamus yang dimiliki oleh Aryan. Kemenangan sudah nampak di tangan Indrakat karena pemerintah sudah mengizinkan pembongkaran Ramsetu yang bukan merupakan buatan Sri Ram. AP terkejut ketika melihat sebuah pintu yang sama persis di daun lontar yang merupakan pintu istana Rahwana. Ketiganya tampak takjub dengan semua yang mereka lihat, tapi mereka menemukan jalan buntu hingga membuat mereka bingung untuk mengambil sikap. Hingga Aryan mengikuti petunjuk yang dikatakan oleh AP untuk memasuki pintu terowongan sebelah kiri dan menuju Gunung Trikut. Gunung tersebut telah terlihat dan mereka pun melanjutkan perjalanan mendakinya. Ketiganya pun menemukan sebuah hamparan bunga yang sangat indah.
Sandra mengatakan kalau bunga-bunga tersebut adalah Salaginella bryopteris yang merupakan tumbuhan yang hanya ditemukan di India Utara, bukan Sri Lanka. Dan ini diyakini sebagai Sanjivani Boti dalam Ramayana. Tak lama Bali juga tiba di tempat itu dengan helikopternya dan membuat Aryan dan kedua temannya terkejut. Terlebih Aryan yang melihat Gayatri ada bersama Bali. Mau tidak mau ketiganya ikut ke dalam helikopter yang ditumpangi oleh Bali. Bali tertawa senang dan menekan Aryan untuk menyerahkan batu apung tersebut. Aryan menjelaskan tujuan mereka ke Sri Lanka untuk mendapatkan bukti lain, tapi Bali tidak mempercayainya dan mengeluarkan senjata miliknya. Ape yang melihat hal itu mencoba menghalangi Bali, tapi ia malah terjatuh didorong oleh Bali. Aryan mencoba menolongnya, tapi ia gagal. Ia hanya berhasil menarik tas milik Ape. Bali sendiri berhasil mencekik Aryan hingga Gayatri menghantam Bali dengan benda tumpul. Helikopter pun meluncur dan terjatuh ke darat. Beruntung Aryan dan Gayatri bersama Sandra berhasil lolos dari maut. Are you okay? Walaupun mereka sangat bersedih ketika kehilangan Ape yang melindungi Sandra. Aryan kembali ke helikopter untuk mengambil tas Ape yang tertinggal dan ia melihat batu apung ternyata ada di dalam tas Ape. Dengan cepat Aryan mengambil lontar yang terjatuh dan menyelamatkan diri dari helikopter yang dalam hitungan detik akan meledak. Aryan memberikan tas tersebut kepada Sandra yang sangat senang ketika tahu kalau batu apung ada di dalam tasnya. Bukti kalau Ram Setu benar-benar dibangun oleh Sri Ram. Gayatri mengatakan kalau persidangan akan dilakukan sore ini hingga mereka memiliki waktu sedikit untuk tiba di Delhi. Bali yang telah diselamatkan oleh Aryan berniat untuk menolong mereka. Persidangan dimulai dan semua orang berkumpul untuk mendengarkan semua keputusan hakim yang menentukan penerusan proyek Indrakat. Tak lama Aryan datang memecahkan keheningan persidangan. Ia mengatakan kalau ia memiliki bukti kuat. Aryan mengatakan semua kebenaran dan bukti-bukti kuat yang telah ia kantongi saat pengadilan mengizinkannya. Hingga semua terkejut ketika melihat batu yang dibawa oleh Aryan. Mereka terdiam dan hanya mendengarkan semua penjelasan yang dikatakan oleh Aryan sebagai arkeolog. Ia membenarkan kalau Ram Setu berusia 7.000 tahun sesuai dengan periode Sri Ram. Indrakat terkejut ketika Aryan menunjukkan sebuah bukti-bukti asli ke pengadilan. आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी हर हिंदुस्तानी नाम में श्री राम का नाम बार-बार आता है क्यों? Aryan mengeluarkan bukti daun lontar yang menerangkan semua kehidupan Sri Ram dan juga Rahwana. Lagi-lagi semua terkejut, semua bukti-bukti tersebut kuat mengarahkan kalau ada kehidupan Sri Ram sekitar 7.000 tahun lalu. Hakim pun mulai membacakan keputusan kalau pihak Indrakat tidak boleh menghancurkan Ram Setu. Aryan menarik napas lega, begitupun dengan Sandra dan juga Gayatri. Kini Aryan dielu-ulukan oleh semua warga yang menolak pendirian proyek Indrakat. Kehidupan Aryan kembali normal dan ia kembali menempati apartemennya bersama Kabir dan juga Gayatri. Namun Aryan tiba-tiba teringat Ape saat mendengar Kabir membaca kisah Hanuman. Aryan teringat kalau nama lengkap Ape adalah Anjineya Pushpakumaran dan ia meminta dipanggil dengan sebutan Ape. Aryan pun kembali membuka tas Ape dan mengambil buku merah yang dimiliki oleh Ape. Dan teringat semua tingkah laku Ape yang sangat istimewa. Aryan baru menyadari kalau Ape adalah jelmaan dari Dewa Hanuman yang diturunkan untuknya agar bisa membuka hati Aryan untuk percaya pada Dewa atau Tuhan. Dan film pun selesai.